ini pede nggak Mas nanti 50 kali petik gitu Mas? Insya Allah, karena kalau ada kendala saya langsung ke Mas Daniel. Ya, karena sempat gagal jadi abdi negara. Abdi negara, sempat gagal berseragam ya Mas ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang uangnya warnanya juga berseragam merah semua ya Mas ya. Semua. Ya pokoknya saya ngasih semangat aja ya, jangan putus asa. Soalnya sih cari uang bukan di jalur polisi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, saya Abror dan kali ini kita berada di Ciamis lagi dengan salah seorang petani milenial yang merupakan anggota seniman pertanian juga, yang kebetulan umurnya baru 21 tahun. Ya. Ya kan Mas ya? Ya, benar. Alasan menjadi petani bukan merupakan hobi, akan tetapi karena gagal menjadi polisi. Nah, untuk motivasinya Mas dan kisah lebih lengkapnya, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal. Saya berasal dari Dusun Cilopadang, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Nah, pertama-tama saya nanam cabai itu di perkebunan kopi, Mas. Oh, di perkebunan kopi ya Mas? Ya. Berarti kecamatan Sadananya ini mayoritas kopi juga? Ya, hampir ada banyak. Berarti selain tani cabai, Mas Haikal juga tanam kopi juga? Ya, tanam itu. Orang tua saya. Oh iya. Jadi saya mula-mula bertani itu sejak kecil saya selalu ngikut ke orang tua saya, bantu-bantu di lahan kopi. Jadi saya tertarik gitu. Tapi dari awal itu emang udah tertarik ke pertanian ya Mas ya? Ya, sangat tertarik gitu Mas. Ya. Nah itu kan tadi Mas Haikal juga sedikit cerita ya Mas ya, karena sempat gagal jadi abdi negara. Abdi negara, sempat gagal berseragam ya Mas ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang uangnya warnanya juga berseragam merah semua ya Mas ya. Semua ya. Ya alhamdulillah. Nah itu mungkin boleh diceritakan Mas Haikal. Ya, dulu awal-awal saya daftar polisi, gagal. Walau itu teman saya sudah jadi semua sekarang. Masa ya Mas? Ya. Temennya jadi polisi semua? Ya, yang dulu pernah ikut Binlat. Hampir semua jadi. Tapi saya memutuskan untuk bertani karena melihat orang desa, orang tua, anak-anaknya dari hasil tani bisa menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Iya, alhamdulillah. Dari jadi hasil tani. Orang tua petani semua ya Mas? Ya, petani. Orang tua saya petani kopi Robusta. Kopi Robusta. Ya. Wah, luar biasa. Jadi waktu sempat ketolak jadi abdi negara itu sakit hati nggak Mas waktu itu? Ya, lumayan sih. Lumayan ya? Lumayan. Untuk tes apa Mas itu yang gagalnya Masnya? Pas Rikes 2. Oh iya. Waktu administrasi Rikes itu administrasi. Iya. Kedua ya Mas ya. Iya, tapi setelah kegagalan itu Mas Haikal membuka pikiran ya Mas ya. Wah, kalau saya jadi petani ini kira-kira menguntungkan gitu ya Mas ya. Itu kebayang tanam cabai itu awalnya dari mana Mas? Kan Mas Haikal sementara ini masih tanam kopi gitu ya sebelumnya ya. Ya, awal tanam saya dulu tertarik. Saya dulu pernah tanam di sela-sela kopi gitu Mas. Pernah juga? Ya, 1.000 pohon. 1.000 pohon ya? Namun saya itu ilmunya dari sosial media. Dari YouTube mungkin ya? YouTube. Dan itu gak jelas pupuknya, jadi pusing gitu Mas. Yang YouTube A misal nyaraninnya pakai pupuk ini. Yang YouTube YouTube B, YouTube B nyaraninnya pupuk itu, jadi saya bingung. Ya, dan saya waktu itu habis panen itu nanam timun saya. Alhamdulillah buat modal nanam cabai. Iya, itu berarti cabainya itu berapa kali petik Mas waktu itu?
Waktu itu saya sedikit itu waktu itu. Hampir 6 kali petik. 6 kali petik. Ya, karena tersumbat sama kopi itu. Oh, mungkin agak ternaungi gitu ya. Itu. Berebut ya. Ya, tapi pupuknya. kalau tingginya sama kopi tinggi mana Mas itu? Itu tingginya hampir sama. Hampir sama ya, dengan kopi ya. 150-an. Akan tetapi untuk nutrisi cabenya itu kalah dengan kopinya, sehingga untuk pertumbuhannya kurang maksimal gitu ya, Mas Haikal ya. Dan saya waktu itu nanam timun, alhamdulillah dapat harga. Saya selesai itu. Saya ngolah lahan lagi, soalnya itu keras tanahnya, Mas. Oh, itu di daerah yang kopi juga itu, Mas, atau beda lah? Enggak, itu yang sekarang. Oh, yang sekarang. Ya, tadinya itu timun itu. Yang sebelum cabai sekarang itu timun? Ya, timun. Dulu saya pakai kohe kandang, pupuk ayam. Itu banyak yang layu. Banyak yang layu. Ya. Itu usia berapa, Mas, itu layunya? Mungkin sekitar 30-an, hampir mau panen. Timunnya. Hampir mau panen langsung layu. Ada sedikit sih. Iya. Itu tapi alhamdulillah menemukan harga yang bagus ya, Mas Haikal ya. Lumayan 4.000 juga itu. 4.000 ya? 4.000 1 kilo. Itu untuk luasan lahan segitu panen berapa ton, Mas, mungkin? Nggak kehitung sih. Pokoknya tiap hari 40 kiloan. 40 kiloan ya? 20 kali petik. Wah, luar biasa ya, Mas ya. Berarti memang alhamdulillah banget ya, Mas ya. Alhamdulillah itu. Waktu panen itu udah ngerasa enggak nyesel lagi gagal jadi abdi negara ya, Mas ya. Iya. Kemudian ngumpulin modal untuk bertani cabai gitu, ya, Mas. Betul, Mas. Dan waktu itu saya sembari mengolah lahan, saya lihat-lihat di YouTube dan menemukan di channel YouTube MMT. Saat itu saya lihat di konten itu, beliau itu ngejelasinnya sangat rinci, seperti pemupukan, penyepraian dari usia baru tanam sampai panen itu rinci semua itu, Mas. Jadi saya memberanikan itu membeli buku dan menanam cabai lagi. Ya, berarti itu karena Mas Haikal tuh ngerasa di sini nggak ada yang istilahnya ngajari gitu ya, Mas? Ya, nggak ada. Nggak ada yang ngajari. Kita lihat di sekitar sini kayaknya juga nggak ada yang tanam cabai tadi, Mas. Ya, saya seorang itu baru pertama nanam cabai. Di desa ini mungkin ya, Mas ya? Ya, dan belum ada yang pernah nanam cabai. Karena memang mayoritas di sini itu kan tanamannya padi sama kopi ya, Mas ya? Kopi. Wah, luar biasa. Nah, ini berarti untuk tanaman cabenya ini bisa dikatakan tanaman pertama yang terstruktur gitu ya, Mas ya? Yang tahu teori mungkin ya? Ya. Itu baru pertama kali saya itu tanam cabai yang sekarang melalui SOP Buku Sakti. Iya. Dan alhamdulillah itu hasilnya juga bisa kita lihat ya, Mas ya. Berarti bisa kita katakan kalau ini itu tanam perdana gitu ya, Mas ya. Alhamdulillah. Ini untuk usianya berapa ST, Mas itu? Itu 95 ya, Mas ya. Tapi itu apakah ada kendala kan tadi di awal kan Mas kan katanya ada kendala di layu fusarium dan penyakit jamur lainnya ya, Mas ya. Kalau untuk yang lahan ini gimana, Mas Haikal? Oh, ini alhamdulillah mungkin ada sedikit kendala ulat itu. Karena ulat ya? Ulat pada buah. Soalnya habis panen padi, Mas. Oh, bawahnya kan tadi padi, kelihatan kayak habis ditanam ya? Kanan kiri ya, sama belalang mungkin. Sama belalang ya? Dan terus mau SOP-nya juga itu setiap hari ini, tiap sore, tiap malam itu hujan terus, jadi susah. Kontrolnya ya. Iya, kita juga tadi perjalanan ke lahan lumayan bagus, Mas ya jalannya. Alhamdulillah. Sempet kepleset gak, Mas, tadi di jalannya? Sering ya? Sering. Jadi makanan sehari-hari ya, Mas ya. Iya, tapi kita tadi karena kita sering di gunung ya, Mas, jadi kita agak lihai melihat jalannya gitu. Iya, benar. Iya. Dan untuk sekarang ini kira-kira pertumbuhannya gimana, Mas? Yang cabai dibanding sebelumnya mungkin ya. Wah, jauh sekali itu. Padahal dengan varietas yang sama ya. Iya, sama. Varietas sama tapi 100% perkembangannya berbeda gitu ya, Mas ya. Itu modal lihat ilmu dari YouTube. Itu berarti sempat rugi, Mas, waktu itu ya? Ya, rugi sekali.
Itu tanam berapa ribu Mas waktu yang di kopi itu? 1000 batang. 1000 batang ya? Ya, di tiap-tiap selah kopi itu. Kan kopi jarak 2 meter. Oh. Saya tanami di tengah-tengah. Berarti tetap pakai mulsa itu? Enggak itu. Waktu enggak ya? itu pakai tapi 50 ke 50 cm Oh gitu, 50 cm, 50 cm gitu mulsanya? untuk cabai aja. Oh, cabenya. Iya, Ya nggak gitu. mungkin Mas, kopi kita mulsa kan nggak mungkin. Iya. Ya, kalau untuk yang lahan sini itu kan tadi kita lihat memang untuk bedengan insya Allah sesuai SOP ya Mas ya untuk tingginya ya. Iya, Tapi sesuai. karena tadi lahannya itu cuman Sedikit. satu ini apa namanya? Ya. Satu kedok itu apa ya namanya Mas? Satu kotak. Oh ya satu kotak. Jadi kan akhirnya kayak gitu ya Mas ya. Tapi alhamdulillah untuk jarak pertanaman itu aman ya Mas ya. Ya, aman. Sehingga saya matahari itu langsung Masuk, langsung masuk gitu. Ya, itu juga waktu saya beli bukunya itu saya sudah mau semai. Oh, Jadi itu lahannya udah dadakan terlanjur jadi. Iya, udah terlanjur jadi bekas timun. Diolah lagi terus sesuai SOP dan ya gitu alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Untuk kayaknya lebar bedengannya tadi 120 cm ada ya Mas ya? Ke 110 mungkin. 110 ya? Ya, 110. untuk parit 60. 60 ya itu ya? Ya, karena bekas timun itu soalnya. Tapi kita lihat tadi juga untuk jarak pertanaman itu sangat-sangat aman gitu ya Mas ya. Dari kebersihan lahan juga sangat oke. Iya. Makanya tadi kan untuk bakal buah luar biasa banyak ya Mas ya. Ini pede nggak Mas nanti 50 kali petik gitu Mas? Insya Allah. Insya Allah pede ya. Karena ilmunya sudah ada ya Mas ya. Ya, karena kalau ada kendala saya langsung ke Mas Daniel. Seperti saya menanyakan, Mas ini agak layu daunnya pas siang. Oh itu pH-nya drop. Langsung SOP kalsium sama asam humat Iya. dan trichoderma katanya. Trichodermanya pakai apa Mas itu kalau boleh tahu? Trichoderma sniper itu. Sniper ya, tricho Ya. sniper ya Mas Ya. ya. Nah untuk musim hujan kan itu juga kita perlu cover WP juga ya Mas ya. Ya, saya sering itu. Tadi juga barusan pagi-pagi habis aplikasi cover WP. Cover WP ya. Ya. Karena musim hujan kan takutnya nanti ada kendala gitu ya Mas ya. Penyakit ya Mas. Berarti itu setelah konsultasi ke Mas Daniel kan tadi contohnya di pH yang drop gitu. Ya. Waktu siang ternyata layu gitu ya Mas ya. Nah itu berarti setelah pemberian amunisi tadi itu Alhamdulillah normal lagi. iya. Nah kalau sebelumnya kan dari Mas Haikal kan waktu tanam di yang sama kopi Mas, Ya. itu kan kalau ada kendala bingung. Enggak, iya benar itu juga kendalanya. Gak bisa konsul sama siapa-siapa. Iya. Kalau komen di YouTube mungkin ngebalasnya mungkin jempol doang gitu. Kadang dilihat doang mungkin ya. Iya Mas, karena ya memang namanya orang buat YouTube itu kan maksudnya nggak memperhatikan komentar kalau Iya. memang dia nggak Benar. memiliki petani binaan gitu loh. Dia yang penting upload aja ya udah banyak yang nonton dia dapat duit kan gitu. Ya benar. Nah, tapi kan kalau semisal sudah bergabung ke komunitas, ini kan bukan hanya sebuah komunitas Mas, tapi kan keluarga. Ya, Iya kan? benar. Mas Haikal nggak tanya ke Mas Daniel pun tanya ke grup kan Senior ya, senior. Iya kan Ada di banyak grup. banget ya Mas ya. Ya. Mas Haikal berarti gabung ke grup sniper berapa Mas ini? Sepertiga. Ketiga ya? Ya. Nah, luar biasa itu kan juga rame banget ya Mas diskusinya ya. Ramai Jadi, sudah full. sehari nggak buka itu mungkin Wah, ribuan. 1000 cat ya Mas? Ya 1.500-an gitu. Ya luar biasa. Nah kan absenan dari teman-teman yang di luar Jawa, kemudian di Jawa sendiri, di Sunda itu kan banyak Mas. Sehingga kan menjadikan semangat kita untuk Ya. bertani gitu ya Mas ya. Iya. Oh ini Mas, bapak saya habis dari kebun kopi nih. Oh ini bapaknya Mas? Iya Mas. Ya. Mangga Silakan, Pak. Hadir. Ya mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Pak. Monggo silahkan duduk. Ya. Alhamdulillah. Ya. Monggo Pak perkenalan. Ya. Ya, saya bapaknya Ahmad Haikal. Ya. Ya dari sini dari Cilopadang, Desa Gunung Sari. Iya. Namanya siapa Bapak? Ya, nama Emon Sahman. Pak Emon Sahman. Ya. Panggilannya Pak Sahman ya. Ya, Pak Emon. Pak Emon. Oh ya. ya. Ini berarti putra ke berapa Bapak? Kedua. 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 Berarti yang pertama Yang pertama masih sekolah kuliah.
Kuliah kuliah. di Kedinasan Bogor, Polbangtan. Oh, di Ya, Polbangtan. Mas. Ya. Heeh. Di jurusan pertanian. Di pertanian ya. Ya, ya. Masnya di pendidikan pertanian, adiknya langsung praktek di Ya, pertanian gitu ya. betul. Nah, kok jadi petani itu gimana Pak? Dulu itu berarti emang cita-cita jadi petani atau mungkin ada cerita Bapak? Ya, itu mah mungkin dari tadinya sih enggak. Oh, Soalnya enggak. orangnya juga kan dari enggak punya cita-cita kalau dari awal mah. Cuma mungkin lihat, dengar, mungkin jadi bergeser pemikiran. Ya mungkin saya ingin ikutin tani gitu. Iya, betul. Orang lain juga berhasil, maka Iya. kita juga mungkin kalau tahu ilmunya mungkin lama-lama bisa berhasil gitu. Iya, betul sekali Pak Emon. Kan tadi Mas Haikal juga cerita kalau dulu sempat gagal jadi abdi negara ya Pak. Nah, itu gimana tanggapan Bapak sebagai bapaknya Mas Haikal gitu? ya pokoknya saya ngasih semangat aja ya, jangan putus asa. Soalnya sih cari uang bukan di jalur polisi aja. Betul. Kalau tani juga bisa jadi uang. Iya. Kalau ketemu sama ibunya Iya. berhasil sananya mungkin lebih dari penghasilan polisi. Iya, betul. Berarti aja dulu Mas Haikalnya sempat drop gitu ya Pak ya ketika gagal ya waktu itu ya. Terus Pak Emon ngasih semangat Ya, gitu ya. benar. Caranya. Iya. Lah ini nggak kuliah di pertanian aja Mas Haikal, Pak Emon? Saya dulu nggak mau sih. Nggak mau ya? Ya, Sebenarnya nggak mau. pengen langsung terjun ke pertanian. Pertanian aja. Ya. Tapi Pak Emon udah nyuruh Mas Haikal ya sebetulnya ya. Iya, udah ngasih saran-saran mah gitu. Tapi dari Mas Haikalnya ternyata pengen langsung praktek aja gitu ya. Iya. Biar langsung kelihatan hasilnya ya Mas Iya, ya. iya. Betul. Betul. Nah mungkin dari Pak Emon ini apakah sekarang ini juga bertani Pak Emon? Ya, sekarang saya tani cuma apa tuh? Itu mah pertanian yang lambat gitu. Perkebunan mungkin ya. Perkebunan, kopi, Kopi robusta, ya. Heeh. Kopi Robusta itu untuk harganya kayaknya sekarang lagi bagus-bagusnya ya Pak ya. Iya, alhamdulillah sekarang mah lagi muncak. Sekilo berapa Pak kopi Robusta sekarang? Sekarang pasaran 65.000. 65.000 ya. Ya. Dan tanamnya berapa ribu batang atau berapa hektar Pak mungkin? Lumayan. Ya, perkiraan 5 hektar lah. Ya. 5 hektaran ya Pak ya. 12 ribuan lah. 12.000 Nama gitu. Cuma ada yang mati kan. Ada yang ketebas baik gitu nggak kelihatan. Iya. Ya mungkin Saat musim salah, mungkin rumput itu harus Sulam. disulam. Disulam ya, Pak, ya. Nanti nyusul. Nah waktu itu Pak untuk penanaman cabai kan Mas Haikal kan tadi cerita kalau di awal itu tanam cabainya bareng sama ini Pak, sama kopi. Ya, Oh pertama iya, kali. pertama di sana Iya kan? gunung, ya. Itu berarti sama Pak Haikal, Pak Emon juga waktu itu. Iya, iya, Heeh. Itu gimana Pak? Maksudnya udah tahu ilmu penanaman cabai atau gimana waktu itu? Belum waktu belum, itu. belum, Pak Emon juga belum tahu waktu itu. Belum. belum. Berarti cuman bantu-bantu Mas Ya. Mas Haikal aja ya. Cuma itu mah nanam cabai iseng-iseng lah gitu. Buat cari modal. Itu yang punya ide Mas Haikalnya atau bapaknya mungkin? Saya dulu itu. Mas Ikal, Mas Haikalnya ya. saya tuh. Berarti nggak dipaksa bapaknya. Ah, Enggak, Mas. Itu pas habis tes polisi itu nanam cabai di sela-sela kopi itu. Oh. Langsung terjun saya. Iya, sakit hatinya langsung dibalas tanam gitu ya Mas ya. Biar ada kenang-kenangan gitu ya Mas ya. Walaupun itu lumayan ada harga itu pas bulan puasa itu. Heeh. Harga 60 gitu. Oh, untuk cabenya ya Mas ya. Ya dulu itu. Tapi sempat rugi nggak Mas waktu itu? Rugi Tetap rugi Mas walaupun harga 60.000. ya. iya. Iya, betul. Soalnya itu rebutan. Nutrisinya kopi ya, yang dengan kopi ya. Nggak mendukung soalnya. Iya. Yang tanamannya 3 jenis. Iya. Kopi, pinus, ya udah. Oh, Jadi pinus juga, Pak. Iya. Jadi makanan jadi rebutan. Iya. Selain itu kan juga cahaya mataharinya nggak bisa dong Pak. Kurang, ya benar. Hasil itu kurang itu benar. Berarti untuk ininya cuman panjang gitu, cuma nggak rimbun Ya, gitu ya benar. mungkin ya. Benar. Untuk karakterisnya kalau kurang sinar gitu. Ya. Nah, sekarang Pak Emon kan tadi Mas Haikal kan berhasil tanam ya Pak ya tadi. Iya, iya. Mas Haikal berhasil tanam di lahan yang tadinya timun. Iya, Betul nih iya. Pak Emon ya? Iya, iya. Nah itu kan alhamdulillah untuk sekarang umur 90 HST itu kan tanamannya luar biasa Pak Emon. iya, iya. Nah itu tanggapan Pak Emon gimana? Itu tahu nggak kalau metodenya dari seniman pertanian gitu? Ya kalau dinilai sama saya juga bagus itu. Iya. Iya, benar.
Belum ada ya Pak ya di sini ya? Ya, belum. Karena dilihat tingginya pertumbuhan, kemajuan ranting, itu memang bagus. Ya, bakal buahnya juga. Ya, apalagi kan bagus, daunnya bagus, pokoknya pasti buahnya itu mah mendukung. Betul. Berarti baru pertama ini Pak Emon untuk lihat tanaman yang seperti ini. Seperti Malah anaknya sendiri yang berhasil tanam ya Pak ya? Ya, soalnya kan kalau dulu gini, saya cuma iseng doang gitu, jadi nggak pikirin pakai mulsa apa gitu. Jadi kan di lahan terbuka, ini memang kan hujan masuk semua. Iya betul. Basah gitu. Iya, rumput juga banyak banget, sehingga nutrisi nggak dapat terserap dengan baik gitu ya Mas ya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini lahannya kan kita lihat luar biasa ya Pak ya. Pemandangan juga sangat asri dan pertumbuhan tanamannya itu wah sangat-sangat super gitu Pak. Nah mungkin ada kata-kata dari Bapak dulu sebelum Mas Haikal terkait ya anak muda atau mungkin saran ke Mas Haikal untuk saat ini Pak. Sekarang mah kalau udah kelihatan gini, kelihatan nampak bagus jelas gitu mah. Ya. Sampai sekarang mah gitu, nggak tahu masalah ada musibah sih. Itu mah yang mungkin nggak diharapkan semua juga. Betul. Nah, mungkin ke depan mah harus merancang gitu, memperlebar lahan. Gitu. Berarti memang Bapak mendukung ya Pak ya? Mendukung, cuma kita permodalannya nggak sempitnya itu. Semoga nanti dari panen inilah Pak, ini kan harganya bagus Pak ya. Nanti bisa memperluas lahan, menambah populasi gitu ya Pak. Amin. Tapi untuk lahan udah punya ya Pak ya? Ya ada lah. Ada ya, tinggal nanamnya aja ya Pak ya? Mungkin itu di lahan itu diperluas yang dekat yang pertama itu. Kan yang bawahnya tadi kan tanaman padinya masih juga ya. Nanti bisa diusahain cariin lagi lah. Ya Pak, berarti Pak Emon ini merupakan bapak yang sangat mendukung anaknya gitu ya Pak ya? Sangat mendukung anaknya dan apapun profesinya selama itu masih halal ya kan Pak, itu pasti akan sangat-sangat didukung. Nah sekarang tanggapan dari Mas Haikal gimana Mas Haikal? Ya menurut saya untuk anak muda jangan malu untuk bertani karena saya lihat dari orang-orang tua di sini dari hasil bertani dia bisa menyekolahkan anaknya dengan tingginya. Iya betul. Dan petani itu bukan pekerjaan yang hina, bukan pekerjaan yang kotor ya Mas ya. Tapi keberkahan dan ketenangan hidup itu bisa kita capai dengan cara bertani. Betul ya Mas ya. Kan cara beribadah juga berbeda-beda ya Mas ya. Pertanian mungkin insya Allah apabila cara kita benar itu insya Allah berkah ya Mas ya. Benar. Iya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf tadi ternyata ada bapaknya Mas Haikal tadi pulang dari kebun, sekalian kita wawancara nggak apa-apa ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Nah mungkin motivasi daripada kegagalan Mas Haikal itu bisa memberikan spirit atau semangat bagi kita semua yang ada di sini dan di rumah. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertanian, bertani dengan seni.